Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar menggunakan Rocky Linux. Saat ini kita bisa menggunakan Rocky Linux dan saya mendownload versi minimal ISO. Kenapa saya ngambil minimal ISO? Karena kita gunakan untuk Rocky Linux server. Dan saya udah mendownload filenya ada di sini. Di sini saya udah download Rocky Linux 10 x86_64 minimal ISO. Jadi saya ngambil yang ISO minimal. Karena kita akan gunakan sebagai server di VirtualBox kita. Kemudian untuk di VirtualBox kita bisa mendownload versi terbarunya karena versi 7.0 nggak support dengan Rocky Linux yang baru. Kita harus download versi 7.1 dari VirtualBox kita dan saya juga sudah mendownloadnya. Untuk dicek versinya bisa klik help dan di sini ada about VirtualBox dan di sini ada keterangan version 7.1.12 dan di sini bisa menyesuaikan dengan VirtualBox kalian masing-masing dan usahakan download VirtualBox yang terbaru. Jika sudah punya VirtualBox, sudah diinstal dan file ISO dari Rocky minimal sudah ada, kita bisa klik new. Oke, kita sudah memasukkan di sini judulnya adalah Rocky Linux tutorial. Rocky Linux tutorial seperti ini. Kemudian kita klik finish. Di sini subtitlenya Oracle, biarkan saja kita klik finish. Dan kita bisa klik setting. Kemudian kita masuk di storage. Dan di sini ada empty ya, dia kosong untuk storage-nya di bawah IDE ini. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih choice disk file. Kita bisa cari di sini ada Rocky Linux minimal. Kita cari letak file kita. Kita klik open dan di sini udah masuk ya Rocky Linux minimal ISO-nya. Kita klik OK. Kemudian kita klik start. Jadi intinya kita harus memasukkan file ISO-nya dulu ke dalam Rocky Linux kita dan kita milih yang atas ya. Kita arahkan pakai keyboard, kita arah atas dan kita tekan enter. Oke, kita sampai di menu bahasa dan di sini ada keterangan selamat datang di Rocky Linux 10. Saya memilih bahasa Inggris. Oke, saya milih bahasa Inggris ya. Di sini kita bahasa Inggris US dan kita continue. Kemudian di sini ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah di sini installation destination atau partisinya. Kita bisa klik di sini ya, kita klik disknya, kita bisa kita klik disknya. Oke, udah ada tanda checklist ya. Di sini kita mau custom atau kita otomatis. Nah, jadi sesuaikan. Karena kita untuk belajar kita pilih untuk otomatis saja, nggak apa-apa. Kita klik done. Oke, dia udah beres. Kemudian kita ubah di sini root-nya. Apakah kita menggunakan akun root atau enggak? Ini dibebaskan aja. Sebenarnya kita perlu menggunakan akun root. Kita masukin password root-nya 1, 2, 3. Ini contoh aja. Seperti ini. Oke. Kalau untuk konfigurasi server beneran mungkin tidak boleh menggunakan 1, 2, 3 ya. Karena sangat beresiko. Dan ini apakah digunakan untuk password SSH dan kita juga pakai. Kita klik down lagi. Oh, terlalu mudah katanya. Oke, kita kedua kali aja. Kemudian di sini diminta untuk membuat user. Ini boleh kalian bikin, misalnya namanya adalah melon kuning misalnya. Password yang kita samakan 123, 123 misalnya. Walaupun di sini keterangan terlalu pendek, kita tidak masalah. Kita klik down lagi, kita down lagi. Jadi 2 kali. Jadi ada akun root
Dan di sini ada akun user. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik Begin installation. Oke, di sini kita tidak perlu setting karena kita masih belajar. Oke, kemudian kita tinggal tunggu proses instalasi dari Rocky Linux itu selesai dengan sendirinya. Oke, instalasi udah selesai. Di sini kita bisa klik reboot. Dan mungkin untuk konfigurasi tahap ini akan saya percepat karena durasinya cukup lama untuk menunggu setup dari Rocky Linux itu sendiri. Oke, masuk dalam Rocky Linux, kita sudah masuk. Di sini udah ada keterangan, dan jika keyboard kalian tidak muncul, mouse kalian tidak muncul, bisa tekan Ctrl Ctrl del untuk Windows ya, nanti akan bisa keluar, atau Ctrl Alt del, nanti dia akan keluar kursor kalian, kita akan masuk lagi. Nah, kita masukkan username kita, atau kita bisa pakai root, atau kita bisa menggunakan user kita. Karena sudah terlalu lama, enter, kita masukkan password. Nah, jika di sini udah ada keterangan $, berarti ini sudah masuk ke dalam sistemnya dari Rocky Linux itu sendiri. Saya pencet Ctrl L, kita bisa di siapa kita adalah Milan Kunix ya, nama username kita, dan di sini kita get etc Red Hat -release, dan di sini keterangannya adalah Rocky Linux release 10. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mode root, kita exit, maka akan keluar, kita masuk sebagai root, kita masukkan passwordnya, dan kalau root dia maka tandanya simbolnya akan pagar ya, bukan $. Kita cek, nah saya adalah root, dan kita cek juga pasti versi masih sama. Oke, di sini adalah Rocky Linux release 10.0. Oke, begitu cara kita menggunakan Rocky Linux untuk menginstal, dan kita sudah berhasil menginstal Rocky Linux di VirtualBox. Terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.